Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur ketika kita bisa menghirup udara dan menikmati hari ini. Karena Tuhan selalu memberikan kecukupan bagi kita. Sehingga kita boleh menikmati kehidupan kita hari lepas hari. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada kalanya dalam hidup kita jatuh belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan. Salah satu kekurangan yang kita bisa lihat yaitu mereka yang mengalami yang disebut dengan disabilitas atau disebut difabel. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Namun saudara-saudara, kalau kita melihat kenyataan yang ada, maka kita menginsyafi bahwa saudara-saudara kita yang mengalami difabel, sesungguhnya mereka tidak kekurangan sesuatu. Bahkan Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan yang ada kalanya kita pun tidak bisa melakukannya. Bukankah ajaib kasih Tuhan kepada kita semua, saudara-saudara. Saudara, dalam Alkitab diceritakan mengenai 2 orang buta. Tetapi saudara-saudara, di dalam kebutaan mereka, justru mereka mempunyai kepekaan akan hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Saudara, inilah yang akan kita renungkan pada hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mudah 2 orang buta untuk mengikuti Tuhan Yesus? Saya percaya tidak mudah, karena mereka tidak bisa melihat. Tetapi saudara-saudara, saya percaya kedua orang buta ini adalah orang yang pernah mendengar apa yang Yesus perbuat kepada orang-orang lain. Itulah yang menyebabkan kedua orang buta ini berusaha sedapat mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mereka orang buta. Oleh karena itu, bagaimana mendapat perhatian daripada Tuhan Yesus?
Tidak heran saudara-saudara, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara, saya percaya Tuhan Yesus mendengar seruan mereka. Meskipun Tuhan Yesus terus berjalan. Dan tidak heran setiba di rumah, kedua orang buta itu masuk ke rumah itu. Dan Tuhan bertanya kepada kedua orang itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sebuah kisah yang sangat berkesan di hati kita tentang dua orang buta? Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, yang dapat kita pelajari dari dua orang buta ini, saudara, mereka datang kepada Tuhan Yesus dengan mengenal siapakah Yesus itu. Itulah yang diserukan orang buta ini, bukan? "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara, kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat familiar di dalam Perjanjian Lama. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara, ini adalah seruan daripada orang-orang kudus di dalam pergumulan, di dalam kesusahan. Mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang dapat menolong mereka. Inilah yang diserukan kedua orang buta ini kepada Tuhan Yesus. Dan dia katakan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Saudara-saudara, kata anak Daud ini merujuk kepada satu kata penting yang merupakan pengharapan daripada orang-orang kudus, yaitu Mesias. Saudara, inilah pengenalan kedua orang buta yang tidak bisa melihat Yesus, namun mereka bisa melihat dengan mata iman. Yesus adalah Mesias. Saudara, dengan pengenalan seperti ini, maka saudara-saudara, kedua orang buta dibangkitkan imannya. Karena ketika Mesias datang dengan belas kasihan dan dengan kuasa yang sangat besar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Yesus membangkitkan iman kita. Mengenal Yesus, yaitu melalui firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara, mari kita belajar dari dua orang buta ini. Kita mengenal Yesus, siapakah dia, dan pengenalan akan dia menguatkan iman kita di dalam segala pergumulan yang mungkin tidak mudah bagi hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kedua orang buta ini, mereka bukan saja antusias mengikuti Yesus. Mereka bukan saja berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan saja berani masuk ke dalam rumah di mana Yesus berada. Tapi saudara-saudara, mereka datang kepada Yesus dengan percaya. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus tanya ketika Tuhan Yesus berbicara kepada kedua orang buta ini. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Puji Tuhan. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara-saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Bagaimana dengan saudara? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dua orang buta, meskipun tidak bisa melihat secara paras daripada Tuhan Yesus, tetapi saudara, mereka percaya. Kita masih ingat perkataan Tuhan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus
maka kita akan mengalami Dia. Ketika kita tidak percaya, maka kita tidak akan mengalami Dia. Namun saudara-saudara, kepercayaan kita harus tadi bangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Atas dasar pengenalan kita kepada Dia. Bukan semata-mata berdasarkan perasaan atau persepsi kita. Saudara, jikalau Tuhan bertanya kepada saudara, percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya? Saudara, biarlah kita seperti dua orang buta ini yang menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yang ketiga, saudara, kedua orang buta ini sudah mengalami jamahan kasih Tuhan. Dan saudara perhatikan di Alkitab, kedua orang buta ini tidak bisa ditahan untuk memasyurkan nama Tuhan ke seluruh daerahnya. Saudara, sukacita yang besar, siapa yang dapat tahan? Sukacita besar tidak dapat dipendam di dalam hati seseorang. Pasti terucap di dalam tutur kata dan pujian. Sukacita yang besar pasti mendorong seorang bersaksi mengenai Dia yang telah memberikan sukacita yang begitu besar dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dua orang buta yang tidak ada harapan untuk melihat, sekarang mereka melihat. Saudara-saudara, sukacita yang begitu besar membuat mereka tidak berhenti bersaksi mengenai Yesus Kristus. Saudara, engkau dan saya dahulu buta, namun sekarang kita melihat. Kita melihat dengan jelas anugerah Tuhan itu. Dulu kita binasa, sekarang kita beroleh hidup yang kekal. Kita mengalami itu. Saudara, apakah sukacita yang besar itu menggerakkan hati kita untuk memasyurkan nama Tuhan, menyaksikan kebaikannya, sehingga saudara-saudara ada banyak orang boleh mengenal siapa Yesus, Juru Selamat kita, penebus kita, yang mencintai kita dan mau menolong hidup kita. Saudara, jadikanlah dua orang buta ini teladan dalam hidup kita, sehingga saudara-saudara kita boleh mengalami Kristus karena kita percaya sepenuhnya akan Dia, berdasarkan pengenalan kita kepada Dia, dan kita menceritakan akan kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Dua orang buta menjadi teladan bagi kami. Bagaimanakah seharusnya kami sebagai orang-orang percaya datang kepada Tuhan, yaitu kami mengenal Engkau sungguh-sungguh melalui firman-Mu. Kami percaya atas dasar pengenalan kami kepadamu. Bahkan kami yang sudah mengalami kasih Tuhan, kami tidak putus-putusnya menceritakan tentang Engkau, menceritakan kasih-Mu, menceritakan kebaikan-Mu. Sehingga ya Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih, kami diberkati oleh firman-Mu, biarlah kami boleh memberkati orang lain dengan apa yang kami alami dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami menjadi saksi Kristus yang setia di zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.